Renungan Ibadah Rumah Tangga Hari Rabu 29 April 2020 dengan judul Mengalami Pemulihan dan Pembaharuan dari Tuhan. Bacaan dari Yeskiel 37 ayat 24 sampai 28. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca dari Yeskiel pasal yang ke-37 ini merupakan lanjutan dari pasal 36 yang mengungkapkan rencana Tuhan memulihkan kembali Israel. Tindakan Tuhan dikatakan adalah demi namanya sendiri, bukan karena kaum Israel. Tuhan hendak memulihkan namanya yang justru telah dinajiskan umat Israel di antara bangsa-bangsa asing. Dan dalam rencana pembaharuan Israel di antara bangsa-bangsa asing, Israel ini disiratkan juga rencana Tuhan untuk memberikan hati dan roh yang baru, sehingga kaum Israel dapat tetap berpegang pada ketetapan yang baru. Peraturan-peraturan Tuhan serta melakukannya. Pada pasal 37 ini, nubuat kepulihan dan kebangkitan Israel dinyatakan Tuhan kepada Nabi Yeskiel dalam sebuah penglihatan yang amat ajaib, sekaligus mengerikan. Sebab Tuhan membangkitkan tulang-tulang kering dari orang-orang mati yang memenuhi lembah, melekatkan urat-urat dan dagingnya, dan memberinya nafas hidup, sehingga terciptalah bala tentara yang amat besar. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita ini, bahwa Roh Tuhan itu memang memiliki kuasa yang besar. Ia dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib ketika mendukung pekerjaan pelayanan para rasul yang memberitakan Injil ke seluruh dunia waktu itu. Roh Kudus menunjukkan kuasanya dengan memampukan mereka menyembuhkan orang yang sakit, cacat, atau dirasuk setan, membangkitkan orang mati, mengabaikan racun ular yang menggigitnya, mematahkan belenggu besi penjara, selain menyampaikan nubuatan dan mengucapkan bahasa-bahasa asing, serta bahasa roh. Karunia-karunia roh seperti itu memang masih ada juga saat ini. Kepada orang-orang tertentu, Tuhan memang masih menyatakannya, walaupun konon makin lama makin berkurang, sesudah lewat zaman para rasul. Pada saat ini, kita akan merenungkan peran roh yang dinyatakan kepada umatnya. Peran itu dinyatakan dalam kisah kebangkitan Israel. Penglihatan yang dinyatakan kepada Nabi Yeskiel menunjukkan bahwa roh Tuhan mampu membangkitkan orang mati, bahkan yang telah berbentuk tulang-tulang kering sekalipun. Roh Tuhan juga menghidupkan kembali mereka melalui nafas hidup yang masuk ke dalam diri mereka. Peristiwanya membuat Nabi Yeskiel seperti tercengang. Peristiwa itu ternyata bersifat simbolis. Tulang-tulang orang mati yang dihidupkan kembali oleh roh Tuhan itu melambangkan apa yang akan dilakukan Tuhan bagi umatnya Israel. Kaum Israel yang sedang berada di tanah pembuangan mengalami kesusahan besar dari banyak aspek hidup mereka, terutama dari aspek sosial, politik, dan spiritual, seperti rasa terasing, diskriminasi, dan keterbatasan-keterbatasan dalam menyelenggarakan ibadah mereka. Tidak mustahil secara ekonomi sebagian besar dari antara mereka juga mengalami kesulitan. Keadaan seperti ini menyebabkan mereka mengalami kesusahan besar, menuju keputusasaan. Mereka kehilangan pengharapan terhadap hidup ini dan menjadi skeptis terhadap janji-janji Tuhan.
Dalam situasi seperti ini, Tuhan datang dengan roh yang menghidupkan. Roh Tuhan membangkitkan mereka dan dari kematian, keputusasaan, dan kehilangan semangat hidup. Implementasi dari kisah ini adalah peran Roh Kudus untuk membangkitkan semangat orang-orang yang putus asa dalam hidup mereka. Apatisme, skeptisme, bahkan fatalisme sebagai akibat dari kesulitan hidup menghimpit banyak orang di sekitar kita. Bukan hanya orang-orang miskin di luar gereja, tetapi juga mereka yang berada dalam lingkungan jemaat. Tekankan bahwa Roh Tuhan masih ada. Dia berkuasa untuk membebaskan kita dari belenggu kesusahan besar. Dia menugasi kita juga untuk memperhatikan dan menolong mereka yang mengalami kesulitan hidup sampai putus asa. Biarlah Roh Kudus menolong kita, memberikan semangat baru, hidup baru dalam menjalani kehidupan. Selamat hidup di dalam iman percaya kepada Kristus. Amin.